para jamaah rahimakumullah, ya. Dari rezeki yang kita dapatkan itu yang perlu kita perhatikan dua hal, ya. Yaitu bagaimana kita mencari atau mendapatkannya, kita mengusahakannya. Kalau dalam usaha kita berarti dalam pekerjaan kita, dan bagaimana kita memanfaatkannya, ya. Itu dua pertanyaan yang perlu kita selalu introspeksi dan muhasabah pada diri kita. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi maza amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ya. Tidaklah kedua kaki seorang hamba itu beranjak dari tempat hisabnya di hari kiamat nanti hingga ia ditanya terkait 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apa digunakan. Dan yang ketiga, ilmunya apakah dia telah mengamalkan. Dan yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia dibelanjakan atau dipergunakan, ya. Dari 4 hal ini, yang 3 pertanyaan itu satu aja. Yang 3 hal hanya 1 pertanyaan. Tetapi khusus untuk harta, pertanyaannya 2. Dari mana diperoleh, didapatkan, dan juga setelah diperoleh bagaimana digunakan, ya. Artinya pertanggungjawabannya lebih. Ini bukan untuk mendemotivasi supaya nggak punya banyak harta, bukan, ya. Justru dengan ilmu yang kita punya, pemahaman agama yang baik, harta itu harus dapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau dalam riwayat lain, ya, ni'mal malus sholih, ya, fil mar'is sholih, ya, lil mar'is sholih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh, ya. Maka itu dorongan untuk orang soleh, ya, solehah, ya, yang muslimat untuk kaya. Kenapa? Karena orang soleh itu sudah pasti hartanya itu pasti digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kebalikannya kalau orang yang nggak soleh biasanya ya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang lagho, ya, itu kebalikannya. Maka orang muslim, orang yang soleh, apalagi yang rajin hadir pengajian ini seharusnya kaya semua. Ya, kenapa? Karena di tangan mereka ini hartanya nanti akan bermanfaat, ya. Akan banyak kebermanfaatnya kepada orang lain, ya, baik untuk dirinya, keluarganya, dan juga pada masyarakat, ya. Itu dorongan kita, ya, sebaik-baik harta yang di tangan orang-orang yang soleh, ya. Kemudian di dalam kita mendapatkan harta, sebagaimana pertanyaan tadi, 2 pertanyaan terkait harta ini harus kita perhatikan selalu, ya, terkait bagaimana kita mengusahakan atau mendapatkannya. Wasilahnya bagaimana, caranya bagaimana, harus diperhatikan, ya. Tidak boleh asalkan dapat, ya, menghalalkan segala cara, nggak demikian, ya. Kita harus selalu perhatikan caranya, ya. Karena dengan cara yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, terkait dengan bekerja kita dalam kehidupan sehari-hari, ikhtiar kita, usaha kita, itu terkait dengan muamalah, ya. Kalau dalam fikih itu kan dibagi 2 secara umum, ya. Ada masalah ibadah, ada masalah muamalah. Muamalah ini termasuk di dalamnya masalah bekerja ini. Dan kaidah fikihnya, al aslu fil muamalat al ibahah illa madallal dalil ala tahrimiha. Hukum asal segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh, ya, diizinkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi terkait dengan pekerjaan, mencari pekerjaan, bekerja, berusaha, ya, membuat inovasi, berkreasi, itu didorong untuk masalah muamalah ini, masalah pekerjaan. Apalagi dunia sekarang semakin maju, ya. Perkembangan ilmu teknologi semakin berkembang, ya. Di bidang media juga begitu. Itu dipersilahkan berinovasi. Ya, bahkan dalam masalah keduniaan didorong untuk berinovasi. Yang nggak boleh berinovasi itu masalah hal-hal yang pokok dalam agama itu nggak boleh, ya, dilarang, terutama dalam ibadah misalnya. Tapi di luar itu silahkan. Di dunia pekerjaan silahkan berinovasi sebanyak-banyaknya, ya, sekreatif mungkin, ya. Itu akan mendatangkan justru, ya, keberuntungan, keberkahan, ya. Karena segala sesuatu dalam masalah muamalah ini dibolehkan, ya. Yang penting diperhatikan apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam usaha kita, pekerjaan kita tidak ada sesuatu yang dilarang, itu hukumnya boleh. Dan kalau melakukannya dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan secara profesional, secara amanah, itqan, secara ihsan, itu akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja mencari nafkah yang halal itu mendatangkan keberkahan. Dan beberapa contoh dalam mencari ataupun mendapatkan harta, yang pertama adalah mencari rezeki dengan cara dilarang mencari rezeki yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa di antaranya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Misalnya riswah. Kalau dalam bahasa Indonesia suap. Ya, ini suap yang untuk apa? Nyogok ya, misalnya untuk mendapatkan sesuatu ataupun melegalkan sesuatu, misalnya itu dilarang. Itu bahasa Arabnya riswah. Ya, kalau suap yang biasa itu nggak apa-apa ya, misalnya pasangan suami menyuapi istrinya, istri menyuapi suaminya boleh, ibu pada anak itu nggak haram ya. Makanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi suap, jadi nggak dipukul rata semuanya ya. Bahkan kalau suap yang tadi itu dapat pahala ya. Yang riswah yang tidak boleh, yang melakukan riswah, misalnya ingin supaya dapat promosi jabatannya naik, melakukan riswah. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar semuanya itu. Ataupun mengakuisi, mengambil harta orang lain ya. Ya misalnya karena kita paham tentang administrasi misalnya, maka dimodifikasi ya laporan atau apa ya, proposalnya misalnya, proyeknya, akhirnya yang seharusnya bukan milik kita diambil. Itu termasuk memakan harta orang lain. Dan sekarang ini yang banyak kasus itu adalah terkait wakaf ya, harta wakaf. Misalnya orang tua dulunya atau generasi sebelumnya mewakafkan harta, baik itu bangunan, yayasan, tanah ya, diwakafkan lillahi ta'ala sudah, tapi nggak tertulis ya secara resmi. Setelah turun ke anaknya tahu ya harga sekarang aset-aset itu sudah berpuluhan kali ganda ya, semakin mahal. Akhirnya apa? Yang generasi berikutnya itu sayang untuk mewakafkan, akhirnya pengen dirubah lagi menjadi milik pribadi. Ini banyak sekali ya di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan ada pesantren yang masjid ya menjadi masalah. Kenapa? Karena harta wakafnya itu mau diambil kembali oleh generasi berikutnya ya. Kenapa? Karena itu ya, karena berusaha mendapatkan keuntungan materi tadi ya. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika harta itu bukan miliknya, apalagi itu sudah di jalan Allah, itu nggak akan berani. Sekecil apapun nggak akan berani. Ya, kalau tanah satu jengkal pun nggak berani, kalau uang yang nggak berani sedikit pun ya. Dan aset apapun itu ya, tidak, kalau bukan miliknya tidak akan diambil. Makanya orang yang beriman itu orang yang amanah. Tidak mungkin orang yang beriman, bertakwa itu akan korupsi. Ditempatkan dimanapun, di posisi manapun dia tidak akan korupsi. Kenapa? Karena ingat, ya hasil korupsi itu nanti akan menghasilkan suatu yang haram. Nah, suatu yang haram ini dibawa kemana? Dipakai pribadi mendatangkan kerusakan, ya di akhirat dapatkan keburukan. Dibawa pulang dikasih kepada keluarganya, itu menjerumuskan keluarganya. Ya, kalau misalnya seorang itu sayang kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, dia tidak akan berani membawa rezeki yang haram bawa masuk keluarganya, apalagi sampai dikonsumsi. Nauzubillah min zalik. Ya, bahkan makanan yang halal, yang berkah, rezeki yang berkah itu mendatangkan keberkahan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan, kesehatan jasmani rohani. Dalam keluarga datang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Itu salah satu sumbernya adalah ketika yang ada di dalam keluarga itu rezeki yang dibawa itu rezeki yang berkah, ya. Dan salah satu mendapatkan rezeki yang berkah itu menghindari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu riswah tadi ya, ataupun korupsi ataupun yang lainnya. Yang intinya caranya itu nggak benar, ya. Makanya dalam bekerja itu caranya harus benar, ya. Insya Allah hasilnya berapapun itu berkah. Ya, karena apa? Halal, ya. Yang halal itulah yang akan mengundang keberkahan. Syukur-syukur sudah halal dan juga jumlahnya banyak, ya. Tapi kalau kelihatan para jamaah semuanya ceria, rezekinya banyak semua, ya. Yang penting tinggal kalau nominalnya sudah besar, ya yang penting lagi dijadikan itu semakin berkah, ya, semakin berkah, yang bertambah kebaikan-kebaikannya. Kaum muslimin muslimat, ya para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, yang dilarang adalah melakukan kegiatan yang bersifat gharar ataupun menipu, ya. Dilarang menjual komoditas, ya, barang-barang yang diharamkan, ya, ataupun melakukan kegiatan riba. Itu juga dilarang, ya. Dalam Quran disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, ya. Jadi selalu berdampingan itu antara riba dan sedekah. Ya, dua-duanya artinya sama, ziyadah, bertambah. Ya, satu bertambah
keburukannya, satu bertambah kebaikannya. Maka kita berusaha mendapatkan kebaikan karena tema kita adalah meraih keberkahan. Bagaimana caranya? Wayur bis shadaqat. Maka kita tingkatkan sedekah-sedekah kita, infak kita. Baik itu sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau yang wajib apa? Zakat. Zakat itu dalam Quran bahasanya sedekah, ya. Sedekah wajib namanya zakat. Kemudian sedekah yang sunnah ya bisa sedekah biasa, infak ya, ataupun membantu orang lain dan yang lainnya. Itu termasuk yang sedekah. Kita suburkan ya budaya sedekah ini ya dalam kondisi apapun. Bahkan kalau dalam surah Al-Imran itu karakter orang yang bertakwa, bersedekahnya itu bukan hanya nunggu ketika waktunya lapang, ada kelebihan. Bahkan ketika dalam sempit pun didorong untuk bersedekah. Fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Karakter orang bertakwa begitu ya. Jadi kondisi itu enggak merubah kebiasaan ya. Kondisi situasi itu enggak merubah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek harta, meskipun dalam kondisi sempit misalnya tetap berupaya untuk selalu berbagi. Itu semangat orang Islam demikian ya. Makanya ketika pandemi yang lalu ya, ketika ada penelitian kan ya, di antara negara-negara yang kan hampir semuanya terkena dampak pandemi itu. Tapi Indonesia alhamdulillah ya, untuk infak sedekahnya naik ya, padahal kondisi sedang susah. Itu kita yakin itu semangat itu bukan hanya semangat karena nggak banyak pekerjaan, karena banyak kerja di rumah, bukan itu. Tapi itu semangat keimanan ya, karena paham ya dengan bersedekah itu akan mendatangkan keberkahan, akan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Itu semangat keimanan itu, semangat tauhid yang kuat ya. Jadi pada kondisi susah pun tetap berusaha untuk bersedekah, itu luar biasa ya. Ini semangat ini harus dijadikan lifestyle, menjadikan gaya hidup ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kecuali sesuai kemampuannya. Jadi sesuai kemampuan. Yang nggak boleh itu nggak sama sekali. Saya mau sedekahnya nanti aja setelah pendapatannya sekian-sekian. Nah, nggak demikian ya. Konsepnya adalah fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang ataupun sempit ya.